bagaimana kabar Anda sahabat keluarga Indonesia? Kali ini saya Citra Anggia akan menemani Anda 30 menit ke depan tentunya di acara kesayangan kita, Keluarga Indonesia. Acara ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia untuk Anda masyarakat Indonesia agar belajar dari rumah dan tetap produktif. Dan tidak lupa juga, saya mewakili keluarga Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan. Bagaimana puasanya hari ini? Semangat ya! Apalagi kita akan membahas mengenai hal yang sangat penting untuk parenting atau pengasuhan anak. Hal yang akan kita bahas hari ini agak sedikit sensitif tapi benar-benar harus kita pelajari, yaitu bagaimana kita mengenalkan pendidikan seksual pada anak. Sudah pada penasaran? Yuk langsung saja kita lihat berikut tayangannya. Ayah bunda sekalian, bertemu lagi dengan kami dari Sahabat Keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang tips bagaimana melakukan pendidikan seksualitas pada anak-anak. Apa itu pendidikan seksualitas? Pendidikan seksualitas adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar mengenal dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. Barangkali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita yang masih merasa tabu dan saru membicarakannya. Padahal ini merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui anak-anak. Justru agar mereka sejak dini bisa menjaga dirinya dan menghargai dirinya, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang nantinya sesuai dengan jenis kelamin mereka masing-masing. Bagaimana mengenalkan pendidikan seksual pada anak-anak? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenalkan pada anak bahwa tubuhnya berharga. Kenalkan pada mereka bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh, boleh dilihat, dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Anak-anak perlu tahu ada 4 bagian tubuh yang benar-benar harus dijaga. Tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain dan tidak boleh disentuh, yaitu bagian bibir, bagian dada, bagian depan maluan organ reproduksi, dan bagian belakang. Kenalkan kepada anak-anak dari mulai sejak sedini mungkin dengan permainan-permainan dan dengan lagu-lagu, agar mereka juga merasa nyaman dengan dirinya, bukan dengan cara menakut-nakuti atau membuat mereka cemas. Gunakan bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari, dan gunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh anak-anak. Ajarkan pada mereka bagaimana mereka dapat menjaga dirinya dan meyakini bahwa tubuhnya adalah berharga. Tips yang kedua, ayah bunda perlu mengajarkan konsep perbedaan jenis kelamin pada anak-anak. Kenalkanlah pada mereka perbedaan antara lelaki dan perempuan. Jelaskan bahwa anak perempuan nanti kalau sudah besar menjadi ibu, dan anak laki-laki ketika sudah besar menjadi ayah. Kenalkan perbedaan-perbedaan dalam berpakaian antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan-perbedaan perilaku seperti penggunaan kamar mandi, penggunaan barang-barang, dan sebagainya. Sehingga anak-anak betul-betul menyadari bahwa memang antara lelaki dan perempuan ada perbedaan, bukan hanya pada saat penampilan tapi juga pada hal-hal yang lebih mendasar lagi. Tip yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan jenis kelaminnya. Bagaimana anak bisa mengetahui bahwa ada batasan-batasan dalam berperilaku dalam masyarakat sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Misalnya, pada saat berpakaian, tempat-tempat mana mereka boleh membuka pakaian dan di tempat mana mereka sebaiknya tidak boleh membuka pakaian atau menjaga dirinya. Batasan-batasan ini penting untuk diajarkan anak-anak justru agar mereka bisa menghargai dirinya. Mereka bisa belajar bagaimana bertingkah laku sesuai dengan jenis kelamin mereka masing-masing. Tips yang keempat, membatasi aktivitas menonton TV pada anak-anak. Ayah bunda tentu mengetahui bahwa aktivitas menonton televisi memberikan dampak yang tidak baik pada anak-anak. Bukan hanya pada lamanya tayangan itu ditonton oleh anak-anak, tapi juga pada isi tayangannya. Ayah bunda harus bisa memastikan bahwa
Tayangan yang ditonton anak-anak adalah tayangan yang edukatif. Pastikan anak-anak kita ajarkan untuk bisa memilih tayangan-tayangan mana di televisi yang memang positif bagi anak-anak, yang memang bermanfaat untuk anak-anak. Lebih baik ayah bunda mengajak anak-anak bermain lebih banyak, berinteraksi dengan ayah bunda, berkomunikasi dengan mereka, daripada mereka asik menonton TV sendirian di rumah mereka. Tips yang kelima, ajarkan pada anak-anak untuk bijak menggunakan gadgetnya. Kita tahu bahwa dalam gadget tentu ada hal-hal yang positif, tapi juga ada hal yang negatif yang mungkin belum pantas atau belum layak untuk dilihat oleh anak-anak. Pastikan pada saat mereka berinteraksi dengan gadget, ayah bunda sekalian selalu mengawasi mereka. Jangan biarkan mereka mendownload sendiri, mengupload sendiri hal-hal yang ingin mereka lakukan pada gadget. Ayah bunda perlu memastikan pada di usia 0 sampai 2 anak-anak betul-betul bebas dari gadget. Dan di usia yang berikutnya, pengawasan dan kontrol dari orang tua harus dilakukan. Tentu saja penjelasan atau edukasi tentang dampak atau hal-hal yang tidak baik yang dapat terjadi saat mereka berinteraksi dengan gadget perlu dijelaskan. Mana konten-konten yang memang layak untuk dilihat anak-anak dan mana konten-konten yang sebetulnya tidak layak atau tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Tips yang keenam, tumbuhkan rasa percaya anak-anak kepada ayah bunda sekalian. Buatlah supaya anak-anak nyaman untuk bercerita kepada ayah bundanya, meskipun itu hal-hal yang kurang baik. Yakinkan pada mereka bahwa ayah bunda siap untuk menerima apapun yang anak-anak ingin ceritakan. Sehingga di sini ayah bunda perlu perhatikan respon yang keluar pada saat anak-anak bercerita. Pastikan tidak ada penilaian ataupun menyalahkan. Biarkan mereka bercerita kepada kita, kepada ayah bundanya, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka saksikan. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya mereka rasakan. Selanjutnya, tips yang ketujuh, diskusi sederhana. Ayah bunda sekalian, pendidikan seks dapat dilakukan dengan cara mengajak anak-anak berdiskusi akan fakta-fakta yang terjadi sehari-hari di lingkungan mereka. Berilah kesempatan mereka untuk menanyakan hal-hal yang mungkin selama ini dianggap tabu dan saru. Jelaskan dengan kalimat yang lembut dan menyenangkan. Lebih baik mereka menanyakan hal-hal itu kepada orang tua daripada mereka menanyakan pada orang lain atau kepada tempat lain yang mungkin tidak bisa dapat bertanggung jawabkan jawabannya. Oleh karena itu, pastikan orang tua memiliki waktu untuk bersama